Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, Ibu dosen, dan guru pamong yang saya hormati, perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan hasil LK 3.1. Izin share screen nggih. LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode START. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi MTS Ma'arif NU 04 Taman Sari. Lingkup pendidikan SMP atau MTS Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 8B pada mata pelajaran IPS melalui model PBL atau Problem Based Learning di MTS Ma'arif NU 04 Taman Sari. Penulis Dwi Retno Mulyaningsi SPD, tanggal 26 September 2022. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Motivasi belajar siswa kelas 8B pada mata pelajaran IPS masih rendah, di mana masih ada siswa yang kurang aktif saat proses belajar. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Praktik ini menjadi salah satu bentuk upaya guru dalam meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran aktif berbasis student center. Lalu, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini? 1. Sebagai guru yang bertugas merencanakan pembelajaran. 2. Sebagai guru yang bertugas melaksanakan pembelajaran telah melakukan 3 kegiatan. A. Kegiatan pendahuluan. Guru telah melakukan salam pembuka, menanyakan kabar siswa, berdoa, presensi, ice breaking, penyampaian materi, persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan teknik penilaian. B. Kegiatan inti. Stimulation, identifikasi masalah, mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau presentasi LKPD, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. C. Kegiatan penutup. Guru telah melakukan refleksi pembelajaran, kesimpulan, penyampaian tindak lanjut untuk pertemuan yang akan datang, punishment, pesan guru, dan mengevaluasi pembelajaran dan doa penutup. 3. Sebagai guru yang bertugas mengevaluasi pembelajaran untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan umum dari pendidikan yang telah ditetapkan, maka guru harus aktif dalam membantu setiap langkah dalam proses pembelajaran. Tantangan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu 1. Menyampaikan pembelajaran yang menarik dengan bantuan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif.
2. Penerapan PBL akan maksimal jika perangkat pembelajaran disusun matang. Tapi sayangnya menyusun perangkat pembelajaran yang baik itu membutuhkan waktu yang sangat lama. 3. Menentukan masalah dalam PBL itu sulit, di mana kalau masalah terlalu sulit, siswa yang berkemampuan rendah akan bingung harus berbuat apa dan cenderung pasif. Sebaliknya, jika diberikan masalah yang mudah, siswa dengan kemampuan tinggi merasa kurang tertantang dengan masalah yang diberikan. 4. Situasi kelas ramai, terutama pada siswa laki-laki apabila bertemu dengan teman akrabnya. 5. Dalam berdiskusi ada siswa yang tidak aktif karena masih malu untuk berpendapat, memberikan tanggapan atau pendapat, dan menyanggah temannya yang sedang menyampaikan presentasi. 6. Ada banyak siswa yang takut menyampaikan jawaban karena takut salah. 7. Ada siswa yang sebenarnya pintar, tapi tidak menyampaikan jawaban karena memang karakter anaknya pendiam. 8. Tingkat dan kemampuan berpikir siswa yang heterogen membuat guru harus lebih peka menempatkan dirinya pada posisi yang tepat agar proses belajar berjalan dengan baik. 9. Kemampuan siswa menyampaikan hasil diskusi rendah karena masih ragu dan kurang percaya diri. Yang terlibat: 1. Guru yang berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. 2. Siswa yang berperan sebagai objek penelitian. 3. Observer berperan sebagai pemberi masukan terhadap PPL yang sudah kita laksanakan. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Membuat perangkat yang baik, yaitu RPP, media pembelajaran, model pembelajaran, materi, PPT, instrumen penilaian, soal-soal formatif, kunci jawaban, dan LKPD yang disesuaikan dengan karakteristik materi. 2. Memilih pendekatan pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa ke arah student center. Dalam hal ini, PBL menjadi salah satu pilihan solusi agar keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran muncul. 3. Guru terus melakukan pemantauan terhadap tingkah laku siswa, sehingga akan terus dapat mengikuti perkembangan dan mengetahui masalah yang muncul selama pembelajaran. Hal ini dapat digunakan guru sebagai upaya meningkatkan intensitas belajar siswa. 4. Guru aktif berkeliling di kelas, berjalan depan belakang dan kanan kiri. 5. Guru aktif mendatangi kelompok-kelompok diskusi dan menanyakan permasalahan yang dihadapi dalam diskusi. Strategi yang digunakan atau bagaimana prosesnya. 1. Membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif, seperti gambar dan video dengan bantuan PowerPoint. 2. Membuat RPP lengkap dengan bahan ajar, PPT, sesuai materi, instrumen penilaian, soal-soal formatif, dan kunci jawaban soal formatif. 3.
Membuat LKPD sebagai media pembelajaran saat proses diskusi pemecahan masalah. 4. Memberikan arahan terhadap permasalahan yang dihadapi saat diskusi kelompok. 5. Peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok. 6. Memberikan reward sederhana berupa aplaus atau tepuk tangan dan catatan jajan gratis ke koperasi sekolah bagi kelompok yang memiliki nilai paling tinggi saat evaluasi dan kelompok yang paling aktif dalam berdiskusi. Selanjutnya, sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah buku pedoman guru mata pelajaran IPS, buku IPS pegangan siswa, buku yang relevan, lingkungan yang relevan, materi ajar atau handout, LKS, laptop, LCD, dan PPT. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan terlihat perubahan keaktifan siswa saat proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, menyampaikan pendapat, atau masukan saat diskusi walaupun masih butuh proses dalam penyusunan kalimat yang baik dan benar. Apakah hasilnya efektif? Setelah penerapan PBL dalam pembelajaran terlihat efektif. Karena peran siswa dominan dalam proses belajar mengajar, mulai dari perumusan pertanyaan, mencari informasi atau jawaban dari pertanyaan tersebut, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan membuat kesimpulan. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. 1. Respon peserta didik lebih antusias. Ketika guru menayangkan PowerPoint tentang foto dan video yang berkaitan dengan pembelajaran. 2. Peserta didik antusias dalam mengikuti presentasi. Hal ini dilihat dengan keaktifan siswa dalam menyimak presentasi, mengajukan pertanyaan, dan menjawab pertanyaan. 3. Rekan-rekan guru banyak yang berdiskusi tentang bagaimana menyusun RPP yang baik dan benar, cara membuat LKPD, serta instrumen penilaian. 4. Keberhasilan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus ada kerjasama atau kolaborasi dengan semua pihak, terutama orang tua, dalam pendampingan belajar selama di rumah. Yang menjadi faktor penentu keberhasilan dari strategi yang dilakukan antara lain: 1. Proses perencanaan pembelajaran yang maksimal. 2. Strategi pembelajaran dan media yang digunakan saat proses belajar mengajar harus kreatif dan inovatif. 3. Model yang dipakai dalam pembelajaran harus tepat, artinya sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Kita belajar menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab yang besar ketika menjadi seorang pendidik, mulai dari upaya menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, sampai kepada kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya akan kami sampaikan pengalaman best practice dan rencana tindak lanjut.
1. Pengalaman best practice yang sudah dilakukan saya selama mengikuti PPG dari pendalaman materi sampai menyelesaikan PPL. Pada kegiatan pendalaman materi dan perancangan pembelajaran, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan baru tentang materi yang harus saya kuasai, mulai dari materi profesional maupun pedagogik, serta cara menyusun rancangan pembelajaran yang menyesuaikan dengan keterampilan pembelajaran abad 21. Pembelajaran berbasis Hodge, pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge, atau TPAK berbasis platform revolusi industri 4.0. Setelah menyelesaikan kegiatan pendalaman materi dan perancangan pembelajaran, saya sangat tergugah untuk memperbaiki pembelajaran saya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian yang saya sesuaikan dengan ilmu yang saya peroleh dari kegiatan. Setelah pendalaman materi dan perancangan pembelajaran ini, termasuk memperhatikan arahan, kritik, dan saran dari teman sejawat, sesama mahasiswa, PPG, guru pamong, dan dosen pembimbing untuk tahapan PPG dalam jabatan berikutnya, yaitu PPL pada khususnya, dan memperbaiki kinerja saya sebagai seorang guru ideal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan. 2. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah pelaksanaan PPL di sekolah saya. Setelah PPL di sekolah, saya nanti akan membuat rancangan pembelajaran terbaik sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat ketika tahapan pendalaman materi sampai menyelesaikan PPL. Dan perancangan pembelajaran yang telah disempurnakan, rancangan pembelajaran yang sudah saya sempurnakan maksudnya adalah rancangan pembelajaran yang telah disesuaikan berdasarkan pada komentar, kritik, masukan, dan saran penyempurnaan dari dosen pembimbing, guru pamong, dan teman sejawat sesama mahasiswa PPG dalam kegiatan perancangan pembelajaran maupun peer teaching. Demikian tadi penyampaian hasil LK 3.1 mengenai penyusunan hasil best practice menggunakan metode STAR. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran dan kritiknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.